Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mengajar kalian tentang tema 7 indahnya keberagaman di negeriku, yang isinya adalah wacana atau paragraf. Nah, sebelum itu, kalian siapkan dulu modul buku tulis dan alat tulisnya. Kemudian sebelum mulai, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila di dalam video ini kalian perlu dicatat, maka dicatat. Tapi jika tidak ada juga nggak usah dicatat ya. Nah, sekarang mau menjelaskan wacana. Wacana itu apa? Wacana atau paragraf adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya di dalam kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam suatu bahasa. Nah, wacana ini memiliki satu kalimat dan beberapa kalimat penjelas. Ada kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalian masih ingat nggak? Dulu semester 1 Ustazah pernah menjelaskan kalian tentang ide pokok, kalimat penjelas, terus macam-macam paragraf. Paragraf itu ada 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, satunya lagi campuran atau deduktif induktif, gitu masih ingat? Nah, kita akan menjelaskan kembali di materi ini. Nah, yang pertama, paragraf yang pertama, wacana itu kan memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, ya kan? Nah, di antaranya yaitu ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti suatu bacaan baik dalam bentuk paragraf atau wacana. Jadi intinya, kalian masih ingat kan? Ide pokok itu intinya. Nah, istilah lain dari ide pokok itu apa? Istilahnya itu orang kadang bilangnya gagasan pokok, gagasan utama, gagasan pikiran, pokok masalah, pokok pikiran, atau inti paragraf. Ustazah sendiri juga kadang ngomong ide pokok itu gagasan utama atau pokok pikiran, seperti itu kan. Nah, itu istilah lainnya. Terus ciri-ciri ide pokoknya apa? Ciri-cirinya diantaranya yaitu yang pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama dari sebuah paragraf, mengandung persoalan yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, letak ide pokok di awal paragraf atau deduktif. Di akhir namanya induktif, awal dan akhir namanya deduktif induktif atau campuran. Yang keempat, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Nah, yang kelima, ide pokok ini dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Jadi, ide pokok itu jelas ya, kalimat utama atau gagasan utama. Ustazah sudah menjelaskan dulu waktu semester 1. Letaknya ada di awal atau di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir juga ada. Nah, kata kunci yang menunjukkan kalimat utama itu apa? Intinya, kalau ada paragraf terus disuruh menunjukkan ide pokok atau gagasan utama atau kalimat utama. Nah, kata kuncinya gimana? Kata kuncinya apa? Kalian itu harus melihat ada kata-kata sebagai kesimpulan, atau dengan demikian, atau yang penting, atau intinya jadi, atau pokoknya. Nah, itu kalimat utama, kata kunci kalimat utama. Selanjutnya, kalimat utama. Kalimat utama sudah pasti kalimat yang mengandung gagasan utama, ya kan? Nah, mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Tadi saya sudah bilang. Nah, kalimat utama ini ciri-cirinya yang pertama mengandung suatu permasalahan. Jadi kalimat utama itu masalahnya satu.
Masalahnya satu nih, kata umum. Masalahnya satu kata umum, tapi bisa dirincikan bermacam-macam artinya. Itu kata khusus. Kok kita nyambung kata khusus kata umum ya? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kalimat utama itu masalahnya itu masalah inti, tapi nanti ada penjelasannya gitu. Jadi yang disebut kalimat utama ya kalimat inti gitu. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua, kalimatnya utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung antar kalimat intra kalimat. Yang ketiga, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, namun pada kalimat induktif terletak di akhir paragraf. Yang keempat, mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Jadi kalimat utama itu bisa berdiri sendiri artinya. Contoh bersih gitu. Nah, bersih itu kan kalimat utama. Nanti ada kalimat khususnya apa? Maksudnya penjelasannya apa gitu. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian berupa rincian-rincian detail. Nah, jadi kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Contoh, di sebuah desa ada kebakaran. Itu kalimat utamanya kan kebakaran. Nah, penjelas kalimat penjelas pasti dijelasin dong. Dijelasinnya itu kebakaran karena apa, disebabkan apa, korbannya berapa, terus di mana. Nah, itu namanya kalimat penjelas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berupa pendukung kalimat utama yang menyajikan deskripsi. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung. Kalimat penjelas itu ada kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan kalimat utama. Jenis-jenis kalimat. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi paragraf itu artinya sekumpulan kalimat-kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, maka membentuk sebuah paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada 3, tadi Ustazah sudah bilang. Itu apa anak-anak? Ya, deduktif, induktif, dan campuran. Ciri-cirinya tadi Ustazah sudah bilang. Ciri-ciri deduktif ada di mana? Ada di paragraf awal paragraf. Terus diawali dengan pernyataan umum. Nah, kemudian disusun dengan penjelasan khusus dan diakhiri dengan penjelasan. Paragraf induktif ciri-cirinya bagaimana? Paragraf induktif paragraf yang letaknya di akhir kalimat. Kalau deduktif di awal kalimat. Nah, ciri-cirinya paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Yang kedua, diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Terus yang ketiga, diakhiri dengan kesimpulan. Nah, paragraf campuran ini kalimatnya itu paragraf itu pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, jenis paragraf ini diawali mengemukakan kalimat utama, kemudian kalimat penjelas di akhir paragraf. Nah, jadi cara menentukan pokok pikiran pada paragraf campuran ini, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf campuran, yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, dan kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok
yang terdapat di awal, akhir, dan kalimat awal dan akhir paragraf. Jadi, cara menentukan paragraf campuran itu kalian harus menandai dulu mana pokok pikiran mana pokok pikiran deduktif, mana pokok pikiran induktif, ditandai. Nanti kemudian kalau ada soal apa uh, jenis apa paragraf di bawah ini, nah karena anak-anak sudah menandai, maka anak-anak akan tahu itu adalah pokok pikiran apa, jenis paragraf apa, apakah paragraf deduktif atau induktif atau campuran, seperti itu ya. Ada bacaannya di halaman 16. Untuk tema 7, anak-anak bisa lihat di halaman 14 ya. Iya. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk tugas, anak-anak bisa kerjakan halaman 16. Latihan soal, hasilnya bisa difoto, dikumpulkan japri ke Ustazah Ani. Nah, mohon maaf ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa hubungi Ustazah Ani, japri ke Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.